Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hurrafuddin dari jurusan Teknik Informatika NIM L200-200-262 akan menyampaikan tentang sains dan teknologi dalam Islam. Yang pertama adalah penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai khalifatul fil arts, yaitu mengelola dan memanfaatkan alam semesta dengan segala isinya yang merupakan realisasi dari mengemban amanah. Dalam artinya, memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial, termasuk indera, akal, dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Maka untuk mengemban amanah itu, manusia dituntut untuk membaca, meneliti, mengkaji, membahas, serta memahami penciptaan alam semesta yang dibekali tentang potensi diri, yaitu akal dan tingkat berpotensi yang tinggi daripada makhluk-makhluk lainnya. Ilmu sains dalam konsep Islam. Sains atau sains yaitu adalah pengetahuan ilmiah, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang mendalam tentang hakikat sesuatu yang dipahami dengan yakin. Memicu manusia untuk dapat menghasilkan berbagai penemuan ilmiah dan teknologi yang berguna bagi masyarakat dalam rangka memakmurkan bumi dan mengenalkan manusia kepada pemahaman akan ayat-ayat sebagai tanda kekuasaan Allah dalam menyikap rahasia sunnah Allah dalam ciptaannya. Jadi manusia dibekali oleh pemahaman untuk memahami ayat-ayat ataupun kalam-kalam Allah terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya adalah teknologi. Pada umumnya, penerapan sains untuk memanfaatkan alam dan mengendalikan setiap gejala yang dapat diarahkan dalam proses produktif yang ekonomis. Islam, penerapan sains dilandasi oleh nilai-nilai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memakmurkan, mensejahterakan, dan mengangkat harkat serta martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun landasan agama tentang sains teknologi disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ketiga, Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-11. Surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai 20. Surat Toha ayat ke-53 sampai 54. Quran surat Yunus ayat ke-5. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali kalam-kalam Allah yang menyebutkan tentang landasan agama, tentang sains dan teknologi. Dalam Islam, agama yang ditambah dengan ilmu pengetahuan itu menjadi satu kesatuan yang mendukung dan mendorong umat untuk bereksperimen dan meriset hal apapun di dalam dunia. Jika mana manusia itu harus memiliki ilmu pengetahuan dan juga agama untuk mendorong semua eksperimen itu. Nah, dunia barat berutang budi pada peradaban Islam. Jika kita melihat kilas balik perkembangan iptek pada masa peradaban Islam, Andalusia, yaitu Spanyol, dulu merupakan pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, yang melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek kaum muslimin. Terdapat buku-buku terjemahan Arab ketika itu menjadi satu-satunya sumber pengajaran di perguruan-perguruan tinggi Eropa selama abad ke-5 sampai ke-6. Andalusia dipenuhi dengan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki sampai beratus-ratus ribu buku. Dan semua perpustakaan akhirnya dihancurkan oleh pasukan salib Eropa dan pasukan Tartar ketika mereka menyerang Islam. Dan fakta-fakta sejarah menjelaskan antara lain, Islam pada waktu pertama kalinya memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, seorang filsafat dan dari kedokteran. Ibnu Sina adalah filsafat dan ahli dari kedokteran yang menemukan tentang ilmu-ilmu kedokteran. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, yaitu filsafat dan seorang sosiologi.
Siam datang ke Spanyol memperkenalkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur, aljabar, arsitektur, kesehatan, filsafat. Ini semua awalnya dimulai dari tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Tentang peradaban Islam, Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama satu dengan yang lain dijalankan dalam satu tarikan nafas. Pengalaman syariat Islam sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Sehingga jika dikilas balik, Barat itu memiliki hutang budi terhadap Islam dalam perkembangan ipteknya. Urgensi penguasaan sains dan teknologi bagi kemajuan umat Islam. Yang pertama adalah memperoleh kemudahan. Dengan menguasai sains dan teknologi, maka kita akan dimudahkan dalam berkegiatan, dalam berkehidupan. Yang kedua adalah mengenal dan mengagungkan Allah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dengan penguasaan teknologi, kita mampu lebih dekat mengenal dan lebih semakin mengagungkan Allah atas kekuasaan dan atas kalam-kalamnya. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Yang selanjutnya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup. Dengan kemudahan yang kita dapat setelah kita menguasai sains dan teknologi, maka kita akan lebih senang dan lebih bahagia, lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan kekayaan alam. Seperti halnya sekarang, dengan maraknya teknologi yang semakin tinggi, kita mampu memanfaatkan kekayaan alam dengan mengebor, dengan teknologi, tambang bawah tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan produktivitas kerja, dan memiliki keunggulan hidup dunia dan akhirat. Nah, namun dalam perkembangan sains teknologi pastinya memiliki dampak untuk manusia itu sendiri. Dampak positifnya adalah menyadarkan umat Islam untuk selalu mengenal atau dekat dengan Allah, mengajarkan pada era kehidupan yang lebih maju, modern, dan sejahtera. Selanjutnya adalah mempercepat dan mempermudah komunikasi. Dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mempercepat komunikasi dengan manusia ataupun dengan orang lainnya. Selanjutnya untuk mempercepat dan memperpendek jarak dengan adanya alat transportasi. Dengan teknologi yang semakin maju, dengan alat transportasi yang semakin canggih, kita lebih cepat untuk mencapai ke suatu daerah lainnya. Seperti contohnya haji, umroh, atau saat safar ke tempat yang lainnya. Selanjutnya adalah menjaga keamanan dan mempermudah akses informasi. Dengan sains, kita lebih mudah untuk mempermudah akses informasi, lebih mudah untuk mencari ilmu-ilmu di media lainnya, dan sebagainya. Namun pastinya ada dampak negatif. Dan contohnya dalam bidang informatika, dalam bidang persenjataan, bidang biologi, medis, dan lingkungan. Hal ini juga tidak dikuasai atau dipegang oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang paham betul tentang kaidah Islam, maka ini akan menjadi dampak negatif yang sangat merugikan. Dan secara umum akan membawa kepada kekafiran ataupun kekuasaan dunia. Dengan penguasaan teknologi yang semakin tinggi, dengan rasa ingin memiliki, karena kita sudah memiliki teknologi, maka kita akan semakin ingin untuk menguasai dunia. Lalu menemukan sifat-sifat sombong dan congkak, memodernisir kepuasan hawa nafsu dan bisa merusak akhlak. Dengan maraknya teknologi, banyak sekali hal-hal negatif di luar sana yang berseliweran ataupun lewat di internet. Lalu menambah kebenaran berdebat dan juga membuat gaya hidup buruk.
Ini juga akan mengalami ketergantungan seperti dengan teknologinya pembersih mungkin kita lebih malas-malasan, dengan internet kita lebih malas untuk membaca buku, ataupun dengan teknologi-teknologi, teknologi AI kita malas untuk membuat ataupun membuat tugas, membaca tugas, seperti itu. Nah, kita sendiri punya peran dan tanggung jawab. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Ilmuwan harus mempunyai bekal iman dan takwa. Ilmuwan tanpa sains akan buta, karena sains adalah matanya iman yang dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebaliknya, sains tanpa iman akan biadab, karena iman akan menuntun manusia kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Sehingga tanpa adanya iman, kita bisa mengarah ke hal yang buruk. Lalu ilmuwan juga harus bertanggung jawab. Manusia sebagai khalifatul fil ard mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan, karena kita diberikan akal yang lebih daripada makhluk lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.